bisa saja boleh digabung. Kalau seandainya tidak ada larangan untuk digabung, ya pilih yang digabung karena lebih praktis gitu loh. Tapi kan ada problem yang memang caranya adalah satu persatu. Jadi programmer itu harus paham benar problem yang akan dicarikan solusi itu apa, terus idenya bagaimana. Satu nanti ide yang sama bisa saja outputnya berbeda. Kalau outputnya berbeda, potensi programnya tidak sama persis gitu. Mungkin pada instruksi tertentu itu sama, tapi ada beberapa instruksi yang akan menjadi berbeda gitu. Ya, jadi sangat bohong besar kalau ada problemnya ada, kemudian satu kelas podo itu berarti ya narasumbernya satu, berarti gak lulus kabeh gitu. Nilainya saya cut semua. Jadi yang nyontoni dan yang dicontohi sama aja kena sanksi ya. Saya pernah lakukan itu, suatu saat saya lupa ya. Saya tahu anak ini pinter gitu loh. Terus kemudian mengapa ya Bu, boleh saya lihat nilainya? Oh iya silakan. Tapi sebelumnya saya sudah ngomong. Saya tahu, Anda tahu kenapa kok nilaimu jelek? Itu Bu saya bingung. Nah, awakmu nyontoni ya? Awalnya ya, enggak Bu, saya enggak nyontoni. Bener kan? Nah, kemudian saya tunjukkan itu loh, garapanmu sama persis dengan penyanyi ini. Terus lama-lama akhirnya ya, awakmu jujur lah, awakmu tak kasih kesempatan untuk memperbaiki. Karena saya tahu memang anak ini pintar ya, yang kayaknya narasumbernya gitu. Akhirnya karena bulat ya, akhirnya ya wis malah gak lulus itu. Jadi dia nilainya saya drop untuk beberapa nomor karena nyontoni konsoni. Seandainya dia tidak nyontoni, anak ini bisa A loh. Tapi karena dari sekian nomor tadi beberapa itu sama. Jadi saya kalau ngoreksi ini kok kayak podo ya kalau pekerjaannya si yang sebelumnya gitu. Ya, kemudian saya cocok, oh ya, biasanya saya sisihkan, saya nggak koreksi lagi. Kan sudah saya koreksi satu tuh, ini podo, nggak usah koreksi. Kemudian kan koreksi yang, jadi nomor 1 saya koreksi semuanya. 1A gitu. Jadi saya ingat, oh ini ada yang sama. Saya cocokkan, oh podo, ya wis. Nanti berarti ini nggak bisa dikoreksi. Ya, artinya seperti itu ya. Karena yang nyontoni, yang dicontoni, itu sama-sama kena. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jadi perbedaannya pada ini nanti. Oke. Nah, untuk pengolahan data dan nyetak data ya masih sama kan, nggak diotak-atik ya. Sehingga nanti untuk versi 2 pengolahan datanya ya sama dengan versi 1. Jadi nggak usah saya jelaskan ya. Oke. Sekarang ya, jadi nanti flowchart-nya kan akan jadi seperti ini tadi ya. Karena digabung tadi akan menyebabkan ini tadi yang semula satu nested for untuk proses input BIJ dengan cara intervensi dari luar tadi akan digabung di sini. Ya, sehingga akan menjadi 3 nested for. Ya, analisa output flowchart-nya sudah tadi. Oke. Sehingga menjadi lebih efektif. Ya, daripada yang versi 1. Jadi program itu memang idealnya kita membuat program yang paling efektif karena programnya jadi pendek ya. Nanti tentu bekerjanya akan relatif lebih cepat. Kemudian memorinya juga ada potensi menjadi lebih kecil ya. Potensi ya, tapi kalau variabelnya sama-sama 2 kayak gini nih sebenarnya pengaruh ke memori itu nggak seberapa ya. Tapi mungkin ke kecepatan iya. Ya, ada, tapi jangan membayangkan kalau versi 1 sama versi 2 itu selisihnya 1 jam, ya enggak. Hitungannya itu per sekian ratus detik ya. Tapi ingat bahwa kalau program kita itu ada 50 halaman gitu ya, ada pengaruh jadinya gitu nih. Kan program kita kan potongan-potongan program kecil, pengolahan data yang kecil-kecil sebenarnya ini. Yang nanti menjadi referensi ketika Anda akan membangun suatu sistem gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang versi 3, kalau kita lihat ya di sini ada pengolahan data C dan
mencetak hasil pengolahannya ini dipisah, ya. Apakah boleh digabung? Ya, dianalisa dulu dari sisi penyimpanannya, ya. Setelah untuk ini setelah dihitung misalnya I1 J1 kan C11 sama dengan A11 ditambah B11, ya. Setelah itu nanti mengolahkan, ya, pergerakan nilai J akan menggeser, ya, ke kolom berikutnya. C12 sama dengan A12 ditambah B12 dan seterusnya, kan. Artinya polanya kan ketika nyetak gimana? Ketika nyetak, ya, kalau ini sudah didapatkan artinya C11 sampai C13 untuk kasus ini tadi, ya, ordonya 2x3 dan C21 sampai C23 itu sudah terolah semua, prosesnya sudah selesai. Kemudian kan dicetak keluar dari perulangan ini masuk ke sini, nanti yang dicetak dari C11 kemudian C12 C13 berarti kan sama. Oke, jadi kita analisa proses pengolahan C1, pengolahan variabel C itu urutannya dari C11, ya. Baris pertama diolah dulu selesai, baris kedua diolah selesai. Nanti nyetaknya juga nyetak baris pertama selesai, ya, masing-masing kolom bergeser terus baru ke B1. Artinya proses urutan pengolahan dan pencetakannya sama. Jangan berhenti di situ. Nah, kemudian ketika mengolah C11, ya, itu hanya diperlukan A11 ditambah B11, ya kan? Ini 1, ini C sama dengan 1 masuk sini, C11 sama dengan A11 ditambah B11. Sudah selesai, kan? Tidak ada proses lagi untuk C11. Artinya boleh dicetak sudah selesai. Itu berbeda dengan perkalian metrik. Pada saat perkalian metrik, misalnya metrik Anda berukuran 3x4, ya, maka untuk mendapatkan C11, ya, itu kan harus A11 dikali B11 ditambah A12 kali B21, kan gitu. Artinya ketika tadi C11 sama dengan A11 dikali B11 belum selesai, nggak boleh dicetak, ya, karena belum selesai. Kalau itu dicetak, nanti pada saat menghitung C1 apa itu kan plus, ya, nanti terus A12 A12 dikali B21 terus itu jumlahkan ke C11, kan, dicetak lagi nanti, tak bolak-balik nyetak. Kalau misalnya kalau itu ini tidak dihubungkan dengan output data loh, ya. Kalau dihubungkan dengan output data nanti ada C11-nya banyak, ya, bingung nanti programmernya. Pengguna programnya bingung. Kok C11 banyak sekali, mana yang benar gitu, ya. Karena ternyata pada saat I sama dengan 1, J sama dengan 1 itu belum selesai, sudah dicetak. Kalau di perkalian metrik nggak boleh. Kalau gabungnya seperti ini nggak boleh, ya. Tapi yang ini C11 itu hanya didapatkan dari mengolah A11 ditambah B11. Sudah selesai. Maka nanti sebelum mengolah C12, yaitu dengan cara menambah A12 ditambah B12, boleh dicetak C11. Gitu loh, ya. Artinya ini nih boleh dicetak ke sini, ke nested for untuk pengolahan data. Gitu, ya. Jadi ini proses atau penjelasan saya tentang dari versi 2 ke versi 3, ya. Ini, ya. Versi 2 ke versi 3 ini tadi kan sudah saya jelaskan, ya. Ini analisanya, ya, untuk versi 2, ya. Lengkap, ya, ini tadi. Nah, ini tadi, ya. Terus nanti untuk pengolahan datanya masing-masing, ya. Oke. Sekarang menuju ke yang versi 2, ya. Menuju ke versi 3.
dari pemikiran versi 2 ke versi 3 ya. Ini saya taruh di sini. Nanti outputnya yang versi 2 tadi jadinya seperti ini karena digabung kan ya. A11 misi kemudian B11 ya, campur ya. Nanti kalau A12 kemudian B12 kan, jadi outputnya seperti ini. Nah C11 ya, kalau yang ini ya pengolahan kan nggak keluar ya, pengolahan itu nggak di proses pengolahannya kan nggak akan muncul di output program ya. Ini kan hasil dari nested for yang ketiga ya. Ini kan pertama, nested for yang pertama. Nested for yang kedua mengolah data. Nested for yang ketiga itu mencetak. Nested for yang kedua kan nggak kelihatan karena mengolah ya. Ini versi 2. Nah sekarang ke versi 3. Dari versi 2 ke versi 3 itu dari sini ya. Ini ke versi 3. Apa analisisnya? Ini saya pindah ke sini biar cepat. Ini boleh ini dipindah ke sini atau yang bawah dipindah ke atas kan sama aja ya. Ya kali ini misalnya ini nanti artinya ini berarti tidak diperlukan lagi. Ya ketika ini sudah digabung ke nested for pada pengolahan data ya berarti ini sudah tidak diperlukan lagi ya. Dari versi 2 ke versi 3 ya. Ini kalau versi 2 kan di yang kita otak-atik kan proses pengolahan proses input datanya. Kalau ini di proses pengolahannya ya. Kalau memang C11 itu hanya membutuhkan A11 ditambah B11, C12 itu hanya membutuhkan A12 ditambah B12 dan seterusnya, berarti setiap satu kali proses penjumlahan sudah selesai langsung dicetak aja. Nah, jadi ini digabung ke sini sehingga yang nested for yang ini nggak diperlukan lagi gitu, sehingga flowchartnya jadilah flowchart yang seperti ini. Nih ya. Jadi ini cetak CIJ digabung di nested for untuk pengolahan C. Nah, di sini ada penghematan atau efisiensi 50% kalau dibanding dengan versi 1. Ya. Oke. Nah, ini berdampak pada saat kita menganalisa. Ini nanti tabelnya yang semula 3 menjadi 2. Yang satu untuk entry data metrik A dan B dengan cara inisialisasi ya, dua-duanya kan dengan cara yang sama. Yang kedua untuk mengolah data yaitu mengolah C sebagai penjumlah variabel penyimpan penjumlahan metrik A dan B, kemudian yang dicetak tadinya kayak gini ya. Ya ini versi 3 ya. Nah ini kalau dianalisa nanti jadinya ya, ini outputnya dulu ya, nanti jadinya kayak gini. Sama dengan versi 2. Mengapa? Ya, karena proses pengolahan data kan nggak bisa dicetak, mengolahnya ya, hasilnya bisa dicetak, sehingga kelihatan di output untuk kasus ini ya. Ya di sini kan campur
anunya apa inputnya antara metrik A dan metrik B, proses inputnya barengan soalnya. Oke, nah jadi kalau kita menggunakan membuat versi 3 ini outputnya sama ya, kalau flowchart-nya kayak tadi outputnya bisa seperti ini ya. Oke, analisanya nanti jadi digabungkan ya jadi seperti ini ya. Ini untuk dan ini versi versi 2 ini versi 3 ya, ini versi 3 ya. Nah, proses inputnya gabungan ya, ini kan ini input ordonya, ini input elemen metrik A dan B ya, kemudian ini pengolahan datanya C dan cetaknya, pengolahan data dan cetak ya, menjadi satu sehingga hanya 2 tabel. Oke, ada yang mau tanya? Ini flowchart-nya tadi. Oke, kalau nggak ada yang tanya, coba kita amati lagi ya tadi.
Oke ya, saya lanjutkan. Sehingga flowchart-nya kan jadi seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, apakah masih ada potensi untuk bisa diefisienkan lagi? Kalau hasil efisiensinya nanti dinamain atau disimpan di sebagai versi 4, nanti prosesnya seperti ini ya. Ini dari versi 3 ke versi 4 ya. Kita amati, di sini adalah proses inputnya. Ini pengolahan datanya dalam ini adalah jumlah, kemudian di cetak ya. Ini ya, dari versi 3 ke versi 4. Nah, tadi waktu mengapa ini bisa digabung nggak usah saya jelaskan ya. Pertama, karena prosedural ngisinya memberikan nilainya yang sama-sama dengan cara inisialisasi loh ya. Dengan cara inisialisasi dengan cara intervensi dari luar A maupun B. Sama-sama intervensi dari luar, kemudian mulai dari kolom indeks 11 ke indeks 12 ya, variabelnya ke indeks 13 dan seterusnya ya. Jadi sama, urutan pengisiannya itu bareng. Sama artinya, bukan bareng tapi sama. Sehingga terus ordonya sama, sehingga bisa digabung. Nah, versi 3 tadi, proses pengolahan datanya, nanti penyimpanannya itu juga gitu, urut dari C11, kemudian C12, C13 dan seterusnya. Kalau kolomnya sudah habis,
ke baris berikutnya, kemudian kolom 1, baris kedua, kolom 2, dan seterusnya. Proses pengolahan dan nyetaknya nanti penyimpanan di variabelnya sama ya, urutannya dengan mencetaknya nanti juga gitu, nyetaknya C11, kemudian C12, kemudian C13 ya, sama. Terus ketika hasil olahan C11 satu kali proses selesai, sudah bisa dicetak ya. C12 ya, diperoleh dari A12 ditambah B13 sudah selesai dan bisa dicetak. Sehingga kalau digabung ya nggak masalah. Itu berbeda dengan hasil pengolahan atau proses pengolahan perkalian metrik. Proses pengolahan perkalian metrik untuk mendapatkan C11 bila C itu adalah variabel penyimpan A dikali B, itu tidak dilakukan hanya satu proses, yaitu A11 kali B11. Tetapi A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 ditambah A13 dikali B2 A14 dikali dengan B41 dan seterusnya sampai banyaknya baris pada metrik pertama sudah habis dan banyaknya kolom pada metrik pertama habis dan banyaknya baris pada metrik kedua, elemen-elemennya itu nilainya sudah habis, baru selesai. Nah itu baru boleh dicetak ya Kak. Jadi nggak boleh dengan penggabungan seperti di penjemahan metrik. Apakah perkalian metrik nanti digabung dengan pengolahan data di metrik itu boleh dicetak? Nah nanti kita analisa ya boleh apa enggaknya. Nah yang jelas ya, C11 tidak hanya didapat dari A11 kali B11. Nah dengan demikian ini kan boleh digabung sekarang. Bolehkah pengolahan C11 ya, pengolahan C di tiap indeks yang sama itu bisa digabung dengan ini ya, di nested for pada proses input nilai elemen A dan B. Dianalisa dulu ya, tadi C11 didapat dari A11 ditambah B11. Nah itu sudah cukup kan. Nah di sini ketika I sama dengan 1, J sama dengan 1, itu kan input A11 kemudian B11 ya. Berarti ketika kalau sudah menginputkan A11 kemudian menginputkan B11, kita sudah bisa lah mengolah C11 ya, sudah bisa diolah. C11 itu karena A11 ditambah B11. Kalaupun nanti ngelup lagi, kita sudah C11-nya itu sudah selesai. Jadi kalau J-nya nanti nambah 1, berarti kan A12 ditambah B12. Nah, nanti bisa digunakan untuk mengolah C12 karena C12 itu hanya butuh A12 dan hanya butuh B12. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan program kita sudah mendapatkan atau nilai A12 sudah mendapatkan atau sudah menginputkan B12, sebenarnya itu sudah bisa ditambahkan dan kemudian bisa disimpan di C12 dan seterusnya itu. Artinya proses input proses ngolah C ini bisa digabung ke nested for proses pengolahan proses penginputan nilai metrik A dan proses input metrik yang sudah digabung itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa digabung. Ya, ini.
Jadi ini bisa digabung ke sini di bawahnya sini ya. Setelah input tapi ya, tidak boleh sebelum input. Kalau sebelum input kan nilai A dan B kan belum dapat gitu, belum ada gitu. Kalau belum ada kan tidak boleh. Nah, jadi di posisi ini harus ada nilai A dulu dan nilai B dulu untuk indeks yang sama ya. Jadi di sini boleh digabung. Nah, tak boleh, tapi harus di bawah input A, input B. Nah, kalau gitu berarti proses cetaknya juga boleh, gitu ya. Kalau proses inputnya boleh, proses pengolahannya boleh dengan alasan yang sama ketika kita akan menggabung pengolahan data dan pencetakan pengolahan C dan pencetakan C, maka juga artinya ini juga boleh digabung. Yang ini ya, ini cetaknya juga boleh digabung. Karena untuk mendapatkan karena nilai C itu CIC itu hanya proses AIC ditambah BIC dah satu kali itu selesai ya, maka boleh dicetak kan gitu. Maka artinya ini juga boleh digabung. Gabungnya harus setelah pengolahan data, makanya ini harus nanti urutannya input dulu ya, kemudian mengolah data baru mencetak tuh ya. Makanya ini saya taruh di dalam satu nested for saja ya. Ini jadi pengolahan data, jadi input dulu, input A dan B, kemudian ngolah baru cetak. Itu artinya nanti nested for yang terakhir ini tidak diperlukan lagi. Ya, jadi dari ide 3 kemudian bisa nggak ke ide 4, yaitu menggabung ya. Tadi ya, kalau ini bisa berarti cetak C juga bisa. Urutannya harus input A, B dulu ya, baru mengolah data kemudian mencetak. Bisa digabung sehingga nested for yang kedua ini bisa boleh dibuang ya. Setelah CIC bla 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 dan cetak CIC dipindah digabungkan dengan nested for input A dan B ya, sehingga prosesnya menjadi lebih pendek ya, hanya satu nested for. Kalau ditanya paling efektif mana ya, versi 4, karena dia hanya terdiri dari satu nested for. Ini adalah penghematan sampai 75% ya, efektifan hanya sampai 75%. Mungkin kalau ditinjau dari variabelnya sama, tapi ditinjau dari prosesnya itu penghematan 75%. Karena kalau yang versi 1 kalau dibanding dengan versi 1 itu harus 4 kali. Padahal satu nested for itu kan muternya sebanyak ya, satu nested for itu muternya sebanyak mn kali. Jangan salah ya. Kalau m-nya 2, n-nya 3 berarti 6 kali.
prosesnya. Ya, jadi kalau 4 nested for berarti 6 kali 3 kali 2, 6 kali 4. 6 kali 4 berarti 24 kali muter-muter gitu. Nah ini hanya 6 kali proses loopingnya dulu ya. Hanya 6 kali. Kalau versi 1 tadi sebanyak 2 kali 3 dikali 4. Yang versi 2 berarti 2 kali 3 kan 6 dikali 3 18 kali. Kalau yang versi 3 berarti 2 kali 3 kan 6 dikali 2 12 kali. Kalau yang ini 2 kali 3 6 kali muter aja. Tapi memang instruksinya ini kan jadi 1. Ya, jadi ketika I sama dengan I sama dengan 1 masuk ke sini, J sama dengan 1 berarti input A11. Kemudian input B11. Terus langsung olah C11 sama dengan A11 yang barusan diinputkan tadi ditambah B11 barusan diinputkan tadi. Satu dicetak, hasil olahannya disimpan di C11, kemudian dicetak C11. Nah, setelah itu baru ketemu ini kan J11 J++ bekerja. Jadi J yang semula 1 menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Iya, masuk ke sini. Input A C, input A12. Ya, kemudian input B12. Setelah itu cetak mengolah C12 sama dengan A12 ditambah B12 yang barusan diinputkan. Kemudian langsung bisa dicetak. Ya, kemudian ini J ketemu konektornya J, ini bekerja jadi 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Benar, masuk ke sini. Input A13 terus input B13. Setelah diinputkan menentukan C13 sama dengan A13 ditambah B13. Setelah itu dicetak kan sudah masuk tuh C13. Kemudian ini ketemu konektornya J, ini bekerja jadi 4 ditolak. Ya, keluar dari for J masuk ketemu sama konektornya for I. Ya, sehingga ini bekerja menjadi 2I-nya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 2? Benar, masuk lagi ke sini. Terolahlah untuk A21, kemudian B21 diinputkan dan seterusnya. Ya, nah seperti ini output. Analisanya menjadi hanya 1 nested for. Ya, ini input ordonya. Ya, proses tadi yang barusan saya jelaskan. Ya, jadi di sini hanya terdapat satu tabel. Ya, jadi 1 kali perubahan nilai I dan J. Perubahan nilai J ya itu proses input A, input B, mengolah C, mencetak C pada I dan J yang sama. Ya. Oke. Jadi nanti semuanya harus membuat programnya, meskipun belum ada laporan selanjutnya ya. Tetapi program ini harus masing-masing mahasiswa harus membuat versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Cukup ide 1 saja. Ya, loh kok banyak kalau Anda nggak ngerti, nggak kreatif gitu. Pertama, saya sering kali menyatakan bahwa seorang programmer satu harus memahami teori, memahami ilmu prakteknya. Itu dengan cara ya, kalau ilmu teori yang memperhatikan kayak gini-gini nih. Ya, kalau memang belum jelas boleh tanya atau browsing. Ya, ilmu praktek harus sering mencoba program, membuat program sendiri. Jadi meskipun ada baceman ya, ada ETS ya, ada baceman, tapi tetap membuat sendiri dari awal. Itu sebagai referensi saja. Jadi sampai kalau dapat contohan dari kakak kelas, itu sebagai referensi saja, jangan menjadi utama tinggal kopi saat semester oleh ilmu ngopi tok. Jadi ilmu ngopi itu seperti pisau bermata dua, atau pisau lah ya, seperti pisau itu kalau benar penggunaannya
bisa untuk masak, ya, bisa untuk alat potong, untuk motong Anda memproduksi suatu hasil olahan misalnya, itu sangat membantu. Tetapi kalau salah menggunakan, bisa digunakan untuk membunuh, ya, untuk melukai orang lain, karena salah menggunakan. Demikian dengan alat atau instruksi kopi tadi. Kalau kopi ini Anda gunakan dengan cara yang benar, Anda menjadi kreatif, termasuk ini nanti. Tapi kalau kopi, ya, instruksi kopi itu Anda gunakan dengan cara yang salah, mengkopi filenya kakak kelas, ya sudah, ilmu Anda hanya berhenti pada mengkopi tok. Suruh menjelaskan, ya pelongo-pelongo. Nanti kalau terutama yang D4, ya, kalau di yang D3 kemudian kuliah lagi yang di RJ sana, Anda mau nggak mau ketemu sama metode numerik nanti. Anda ya pelolong-pelolong, kenapa? Dasarnya nggak tahu. Ini dasarnya di metrik, metode eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi Seidel dengan segala modifikasinya. Itu yang dasar, ya. Padahal Gauss-Jordan itu ketika Anda belajar tentang metode Marquardt, ya, itu metode eliminasi Gauss yang dimodifikasi, ya, ada modifikasinya di posisi tertentu itu ada. Nah, Anda tambah gak ngerti meneng gitu, ya. Ya, oke. Sekarang cara cepat untuk membuat kreatif, ya, untuk membuat 4 program ini sebenarnya, ya, saya mulai dari nanti outputnya seperti ini, ya. Output untuk yang terakhir dari versi 4 nanti akan jadi seperti ini, ya. Input A dengan indeks 11, input B dengan indeks 11 kan diolah, kemudian langsung dicetak, ya. Nanti input A12, input B12 diolah, dicetak gitu. Jadi campur. Kalau yang versi 2 dan 3 itu campur di proses entry datanya. Di pengolahannya outputnya sama, tapi sebenarnya versi 2 itu pengolahan sama pencetakan, ya, nilai C itu terpisah. Versi 3 itu menggabung, tapi tidak kelihatan di outputnya, ya. Kalau versi 1 itu ngolah, input A selesai, lalu input metrik B selesai, terus di dalam kan mengolah, terus baru mencetak C, ya. Kalau versi ini enggak, menginputkan metrik A, input metrik B dengan indeks yang sama tadi, mengolahnya, kemudian mencetaknya, baru J-nya bergeser kan. Nah, ini kelihatan dari indeksnya. A11, A12, B12, itu artinya kan indeks kolomnya kan yang bergerak. Kemudian mengolah di dalam, kemudian dicetak. Nah, nanti J-nya kan tambah. Ini A13, ini tetap, makanya ini dari sini ini masih tetap sama. Nanti B13 kemudian diolah, terus dicetak, dan seterusnya. Jadi kalau dibandingkan nanti antara 3 versi tadi ada sedikit perbedaan pada output. Kalau kita hanya bondo print F dan backslash N backslash T, ya. Ini versi 1, ya, Anda lihat kan ini selesai dulu baru ke V. Setelah itu diolah kan, terus dicetak. Yang ini yang versi 2 campur inputnya. Terus nanti kan diolah, kalau sudah selesai campurkan ini 1 nested for, kemudian diolah 1 nested for, terus dicetak ini 1 nested for. Versi yang ketiga ini seakan-akan sama dengan, ya, versi 2, tapi di sini yang ini ya memang bersama, tapi di pengolahan datanya ini satu nested for, tapi di outputnya nggak kelihatan, ya. Nah, di versi yang keempat, nah ini hubungan, ya. Ya, ini A11, B11, J11 ketemu, diolah, dicetak. A12, B12 diolah di dalam, dicetak, dan seterusnya. Ada sedikit dari outputnya aja nanti bisa sedikit membantu kita menganalisanya sudah bisa gitu. Oke. Nah, sekarang kalau saya misalnya mau membuat versi 1 ini, ya, cara cepat, ya.
ya. Ini untuk mendapatkan saya dulu ya. Ini saya simpan dulu dengan nama lain. Saya mulai dari awal misalnya. Jumlah metrik ya ini ya. Yang standar itu versi metrik. Nah, ini ide 1 versi 1. Nah, saya kasih nama gini, ini D. Nah, ini D3B, misalnya salah satu aja ya, boleh D4B yang disebut di kelasnya ya. Ini saya simpen di sini. Ya, dari awal misalnya, sebenarnya Anda membuat versi 1 itu ya cukup. Sebenarnya Anda itu hanya membuat, kalau ini sudah ngerti, tinggal copy, edit itu aja ya. Kalau sudah sampai di sini itu artinya metrik A ya selesai ya. Itu sudah. Jadi 4 versi itu sebenarnya cikal bakalnya itu cuman satu nested for ya. Ini ya. Ini ya yang versi inilah seorang programmer yang harus cerdik ya, kreatif. Cerdik itu sama dengan kreatif ya. Ini kalau Anda sudah membuat ini, maka yang lainnya itu tinggal copy saja. Tapi untuk mengcopy itu butuh ilmu, pahami teorinya, memahami instruksinya gitu, sehingga tahu apa yang harus saya copy. Terus di copy dengan apa, dasarnya apa ya. Ini ya, ini ibaratnya saya sampai di sini ya. Oke. Nah, untuk ini kan sama tuh ya, berarti ini di copy aja ya. Ini ya, pastikan benar dulu. Ya, sudah errornya 0 ya. Ya, kali 2 kali 3 ini sebenarnya bebas ya, hanya nyebaris bebas, saya biar cepet aja ya. Misalnya saya isi sembarang, hanya min 3. Nah ya, ini proses input metrik pertama sudah benar ya. Pastikan dulu ini, jangan salah di copy ya, nanti salah tambah double ya. Ini berarti kan sudah benar proses inputnya. Lalu ini di copy, blok ini di copy. Untuk ini nested for yang kedua hanya mengganti ini yang utama, ini B ya. Kemudian ini untuk outputnya BIJ, nanti yang diinputkan ya, scan F nya juga BIJ. Nah ini keterangannya, ini untuk keperluan outputnya, dimasukkan variabel metrik kedua ya, berarti kan B. Nah, hingga nanti kalau kita running mesti benar, yang nested for pertama sudah benar, yang kedua mesti benar. 2, 3 ya. Nah ini misalnya nanti 7 isi 2, kemudian 15 misalnya ya. Ini misalnya min 3, ini misalnya 0 nilainya, ini misalnya 9 ya. Nah ini B11 tadi yang barusan di copy ya, misalnya ini 8 ya, ini misalnya 17 ya, misalnya min 6. Terus B ini D nya nambah 1 ya, I nya nambah 1, J nya jadi 1 lagi. Ini misalnya 6, ini 9 ya, misalnya ini 0. Nah ya,
input metrik kedua beres ya. Tadi bahwa polanya pengisian hasil pengolahan C tadi sama kan, dari C11 ke C12, artinya kan ini sama. Berarti ya copy aja tadi. Ini di copy ya. Tetapi inputnya diganti dengan pengolahan data. Ya, pengolahan data C ya, CIJ sama dengan kan gitu ya. Tinggal ngapain? CIJ sama dengan AIJ ya, ditambah BIJ kan. Tambah BIJ ya, ini ada di copy. Ya, Ctrl C, kemudian ditambah BIJ. Nah, kan gitu ya. PIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ. Ini pengolahan data, ini abaikan dulu ya. Yang penting ininya ada benar ya. Ya, ini. C. Ya. Untuk share screen-nya tidak bergerak. Oh iya. Oh, putus ya berarti ya. Saya stop dulu, kemudian screen lagi. Udah, kelihatan lagi? Bergerak lagi? Halo? Belum muncul. Sekarang? Udah? Sekarang sudah? Udah ya? Iya, sudah. Ya, jadi nested for yang salah satu ya, input A atau input B boleh di copy dulu, kemudian scan F-nya tadi ya, printnya dibuang, kan pengolahan data tuh diganti dengan CIJ ya, CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ dan ini CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ. Nah, ini dapat. Kemudian nyetak ya. Nah, sekarang nyetak ya, copy aja ini. Ya alasannya ya tadi ya. Kemudian ini kan nyetak. Kalau nyetaknya kan C ya. Berarti cetak C IJ ini nanti kan. Nah, tetapi ini kan scan ya. Scan-nya ini ya dibuang aja. Tinggal nyetak CIJ. Ini. Nah, ini C, ini kan untuk tampilan ya. Ini untuk I-nya, persen D yang kedua untuk C, ya. Kemudian ini persen yang ketiga. Kalau semua integer ya. Yang ini adalah CIJ. Hasil pengolahan ini nanti akan dicetak. Sudah selesai. Ya. Nah, nanti ini keterangannya ya, berarti bukan masukkan ya, tapi misalnya hasil penjumlahan, ini untuk outputnya nih ya, hasil penjumlahan metrik disimpan di section ini boleh nggak? Ini sama dengan metrik A, metrik pertama yaitu A ditambah metrik kedua, dan keterangannya disesuaikan, intinya kan gitu. Terus ini ditambah, ini untuk kepentingan aksesoris outputnya ini ya, ini B. Nah, jadi ini nanti mengolahnya, ini kan mencetaknya hasil penjumlahan metrik C sama metrik itu nanti disimulasi sama dengan metrik pertama ditambah metrik kedua. Ini printnya ini boleh ditaruh di sini ya, di atas pengolahan boleh, di bawah pengolahan. Toh ini kan nggak muncul, yang muncul kan nested for yang ini ya. Nah, coba kita
kita eksekusi ya. Tapi ini tadi lupa ya. Simpen di masih satu. Oh ya benar. Berapanya sudah diganti tadi. Nah ini ya, ukurannya 2x3 ya. Dan sepertinya ini sembarang saya masukkan. Elemen yang kedua. Nah ini ya. Ini metode pertama selesai, input metode kedua selesai, diolah di dalam satu notice4, kemudian dicetak. Ya, C11 berarti kan ini ditambah ini 8 ya. C12 berarti A12 ditambah B12 berapa? 2 ditambah 7 9 dan seterusnya. C13 berarti 5 ditambah 9 14. Kemudian ganti baris kan. C21 A21 ya ini ditambah B21 jadi min 4 dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya untuk membuat versi 1 itu pokoknya satu notice4 udah selesai ya, entry metrik A, nanti metrik B tinggal ngopi diganti variabelnya. Mengolah data ya instruksinya diganti yang semula input jadi pengolahan data. Untuk ini yang semula input diganti dengan cetak saja. Nah sekarang ini pun masih bisa diefektifkan. Mengapa? Ini yang terutama yang ini obral kurung ya. Sekarang dari 4J. 4J ini untuk pengolahan data ya. 4J ini hanya berisi pengolahan data kan ini tahu. Berarti nggak perlu kurung kan, bisa dibolehkan kecuali Anda membuat program bahasa lain. Kalau di bahasa lain batas instruksi dalam compound statement itu tidak ada meskipun dia hanya satu instruksi ya. Nah jadi ini boleh hanya dituliskan kayak gini. Nah lalu bagaimana? Jadi isi atau batang tubuh 4J itu kan hanya satu. Boleh tidak diberi batas, jadi kurung-kurawannya tadi boleh dihilangkan. Ya, sekarang untuk for i bagi instruksi ini, ya instruksi pengolahan data ya. Ini kan mengolah ini sebenarnya nggak perlu kan print. Ini kan untuk pindah baris kan nggak perlu. Tadi kan berasal dari proses input tadi ya. Nah ya, ini bagi for i, instruksi for i atau batang tubuh for i itu hanya satu, yaitu for j, maka ini tidak perlu juga gitu. Nah jadi ini sangat singkat jadinya ya. For i tidak perlu dibatasi karena dia hanya berisi for j atau instruksi. For j hanya terdiri dari CIJ sama dengan AIJ ditambah BIJ, hanya satu. Boleh tidak dikurung, ya nggak usah dikurung. Jadi jangan obral kurung, karena obral kurung itu potensi akan membingungkan. Nah ya, yang ini lain lagi ya. Kalau for i untuk proses cetak, ini juga ya, for IJ ya, ini hanya satu instruksi ya yang for J ya, print bla 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 kan. Ini sebenarnya juga boleh, ini tidak perlu dikurung untuk nyetak ya. For i-nya tidak boleh boleh tidak perlu dikurung gitu ya. Tetap for J ya, for J kan hanya terdiri dari print ini, tidak perlu dikurung. Tapi untuk for i terdiri dari for J ini for J ya, dan print ini untuk pindah baris tadi yang menyebabkan outputnya tadi kan C11, C12, C13 kan, kemudian C21 kan ditaruh di bawahnya, yaitu karena efek dari ini mencetak ya, tidak mencetak apa-apa, tapi adanya backslash n itu kan pindah baris, sehingga ketika J-nya itu sudah maksimum, kemudian masuk lagi ke for i,
ya, for I-nya nambah 1, masuk lagi ke for J-nya jadi 1 lagi, kan nyetak. Nah, sebelum dia mencetak ini, ya, ketika keluar tadi dia pindah baris, sehingga tadi C21 itu tidak di sampingnya C13, tapi di bawahnya. Itu efek dari adanya print ini. Ya, print \n itu artinya instruksi di print itu hanya ganti baris. Seperti kita tahu, print F itu kan tidak ganti baris ya. Apa yang kita cetak nanti setelahnya akan kalau setelahnya itu print juga, maka cursor itu kan di samping cetakan yang terakhir. Ya, jadi ini sama nanti outputnya, tapi programnya menjadi lebih efektif karena menghilangkan beberapa karakter yang tidak perlu. Jadi 2, 3, ya nantinya kan sama aja. Nah, ini metode yang kedua. Nanti kalau ini terlalu jauh gitu ya ini ya. Ya boleh nanti dikurangi \n-nya. Ini tergantung selera aja. Ya, ini loh. Ini kalau tidak ada \n tadi, print \n tadi, ya tidak ada ini, maka nyetaknya nanti di sini. C21 itu nyetaknya di samping ini. Ya, C22-nya lagi, C23 nyetaknya di sampingnya lagi, jadi 1 baris. Jadi ini sifatnya aksesoris ya untuk keperluan output ya. Demikian juga nanti tadi di flash input juga gitu ya. A21 ini loh ada pengisi loh. Ini jadi peranannya berbeda ini. Ya kalau tidak ada ini, maka A21 itu mepet dengan A13. Untuk anu aja, untuk biar tidak membingungkan aja, ganti baris itu artinya. Ya, jadi sementara ganti baris itu hanya ditandai dengan adanya pemisah garis kosong. Ya. Dan seterusnya ya. Tapi kalau ini kenapa kok tidak di sampingnya? Karena scan F begitu habis memasukkan A11, cursor kan di sampingnya tadi. Begitu saya masukkan 8 itu scan F ya. Scan F AIJ. Kalau scan F itu habis diisi, di enter, dia turun. Ketemu sama print lagi, print AIJ. Makanya dia di bawahnya. A12 itu di bawah A11. Karena efek dari scan F. Demikian juga dengan A13, nyetaknya di bawahnya A12. Ya, karena adanya scan F. Makanya ini ketika scan F tadi sebenarnya begitu A13 dia tuh cursornya tuh di bawah sini, tapi karena ada print \n maka dia turun dulu ya, baru kan I-nya kan nambah 1 ya, J-nya menjadi 1. Nah, jadi A21 dicetak ini ada karakter kosong di sini yang dicetak ya, ini pindah baris ini sebenarnya ya, ini pindah baris karena \n itu loh ya. Oke. Nah sekarang untuk membuat versi 2, kalau Anda sudah mempunyai versi 1 ya, ilmu tadi, penjelasan saya yang tadi digunakan ini ya, ini kita simpan dengan nama berbeda ya, ini kan versi 2. Jadi metrik ide 1 versi 2. Bu, mohon izin mengingat waktunya tersisa 15 menit. Ya, jadi untuk mendapatkan versi 2 tadi menggabungkan proses input B ke A kan, jadi ini gabung C, masukkan sini ya. Nah berarti ini kan nggak kepakai lagi, dibuang ya, langsung pengolahan data kan. Nah tapi ini untuk keperluan aksesoris ya, nanti masukkan elemen variabel metrik pertama dan nah itu nanti judulnya. Ini cara kreatif membuat program
dengan cepat ya. Variabel kedua ya ini B ya, sehingga nanti ya kalau ini di running tutup dulu. Bentuknya seperti apa yang gabung nanti seperti contoh saya yang di PowerPoint tadi. A11 saya masukkan 3, nah ini B11 saya masukkan 8, A12 ya barisnya tetap, kolomnya nambah ya. Jadi misalnya ini min 4, ini 0 misalnya, nah ya A13 ini misalnya 9, A12 B13 ya, ini misalnya 3 E2 ya. Nah ini pindah baris, kolomnya satu lagi tapi campur kan ini ya, antara input A dan input B ya. Ini agak cepat ya, logikanya sama. Nah ya, ini tadi kan seperti yang tampilan di PowerPoint tadi yang saya tunjukkan, ini campur mengolah data. Kalau versi 2 kan sebenarnya satu nested for, kemudian mencetak nested for sendiri. Nah sekarang mau ke versi 3, ini di copy ya, ganti namanya dulu, akan nggak numpuk ya, nggak hilang tadi, masing-masing di varik sama kan. Ini tadi adalah menggabung cetak ke pengolahan data ya, ini gabung ke sini ya, sehingga ini kan nggak pakai, buang aja ya. Udah nanti tadi ya nanti diani sendiri ya, saya compiling ya 2, 3. Nanti inputannya seperti versi 2 tadi ya, tapi sebenarnya di dalamnya berbeda ini. Nah oke, sekarang kalau ke versi 4 tadi ya, ini disimpan, sekarang disimpan di versi 4 karena mau diedit, sehingga versi 3-nya masih tetap ada ya. Nah ini adalah tadi cetak versi semuanya dimasukkan ke satu nested for kan, jadi ini digabung ke sini kan. Nah, ya, sehingga ini buang, nggak perlu lagi kan ini ya. Tadi kan satu nested for ya, 2, 3 ya, ini saya ya campur ya, langsung diolah di dalam. Nah ini gabung di sampingnya, mengapa dicetak di sampingnya ya, mungkin balik lagi ke sini. Nah untuk agar ini dicetak di bawahnya C11, ini kan C12 tuh kolomnya kan bergeser ya. Nah ini kasih backslash n tadi ya, jadi instruksi backslash n ditaruh di tiap pergantian for i ya, berarti di sini karena ini adanya di for j. Ini untuk, jadi program ini tidak salah tapi tampilannya kurang tepat ya. Coba ya dengan adanya itu 2 kali 3 kan, ini 6, 9 ya. Ini ya tadi A12 ya, tadi bisa ya sudah tulis. Nah kalau mau misalnya tiap baris ini tiap pergantian kolom itu ada pemisahnya misalnya ya, tinggal nambah ya tadi ya. Kalau ini tiap ganti baris ya, hanya tiap ganti baris itu ada double, ada satu baris kosong ya untuk pindah baris ini. Nah kalau mau tiap kolom juga ada selanya ya, berarti backslash n tadi dimasukkan juga ini for i di sini, boleh di sini ya, nanti double di sini. Nah ya, ini ganti
kolom ada sela kosong nih, ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah mempunyai versi 1, versi 2, versi 3. Nggak, ini saya sampai menjelaskan nih, nggak sampai 30 menit. Tapi kalau Anda hanya jedu di depan komputer, copy, paste, copy, edit, copy, cepat gitu ya. Oke? Nah, sekarang ada waktu sedikit akan saya akan untuk perkalian metrik sekarang ya. Dengan dasar penjumlahan metrik itu, selangkah lagi kita akan bisa mempelajari tentang perkalian metrik versi 1 saja ya. Sebenarnya ada beberapa versi, tapi yang penting ngerti dulu aja. Ini ya, perkalian metrik. Apa ini? Penjumlahan. Ini kedua perkalian metrik. Ini ya, mengalihkan dua buah metrik. Nah, karena persyaratannya berbeda ya, maka kita bahas dulu. Bahasannya adalah syarat dua metrik yang bisa dikalikan adalah bila kolom metrik pertama sama dengan baris metrik pertama. Ya, baris metrik kedua. Itu artinya apabila metrik pertama ID1 ya, ini nanti kita asumsikan bahwa dua metrik yang akan dikalikan itu sudah memenuhi syarat. Ya. Bila A ordonya M kali N, maka B paling tidak ini loh. Ya, ini kan kolom metrik pertama. Harus sama dengan baris metrik kedua. Jadi baris metrik kedua kalau disimpan ke variabel harus sama dengan ini. Ya, otomatis nanti baris metrik kedua akan sama dengan kolom metrik pertama. Itu loh ya. Nah, untuk kolom metrik kedua sakarepmu istilahnya kan itu ya. Buat aja metrik variabelnya berbeda. Itu loh ya. Jadi antara baris metrik pertama itu sudah tidak ada ketentuan ya, maunya berapa, nggak ada ketentuannya. Yang ada ketentuannya adalah kolom metrik pertama harus sama dengan baris metrik kedua. Itu aja, yang lainnya bebas. Itu artinya simpen di variabel yang berbeda, baik baris metrik pertama maupun kolom metrik kedua. Jadi bebas berapa aja. Tapi kalau kolom metrik pertama Anda beri nama variabel yang sama dengan baris metrik pertama, otomatis nanti kolom metrik pertama akan sama dengan baris metrik kedua. Jadi di satu itu ketika diolah nanti pasti sudah memenuhi syarat gitu. Nah, di dua itu masih belum. Jadi makanya nanti kalau sudah menginputkan ordo metrik pertama, kolom metrik pertama, nanti kalau mau menginputkan ordo dan kolom metrik baris dan kolom metrik kedua itu dicek, diseleksi dulu baris metrik, terutama kolom metrik baris metrik kedua harus dibandingkan dengan kolom metrik pertama. Kalau sudah sama ya udah, berarti lanjut gitu ya. Tapi kalau tidak, harus disamakan dulu. Untuk menyamakan boleh input ulang atau langsung disamakan dengan pengolahan data gitu. Jadi kolom metrik baris metrik pertama kedua disamakan dengan kolom metrik pertama. Itu ya, intinya seperti itu ya. Kalau itu dua ya, kalau tidak sama, jadi artinya nanti kolom metrik pertama dibandingkan dengan baris metrik kedua. Ya. Kalau ternyata tidak sama, ya harus disamakan, ya. Disamakan dulu. Nah, proses menyamakan itu boleh langsung ya. R itu disamakan dengan N. Jangan kebalik ini, jangan N sama dengan R, tapi R sama dengan N. Nah, setelah itu ya, jadi ini ataunya dari sini ya.
Ya nanti kita bahas yang ide satu aja. Nah sebenarnya konsepnya seperti ini ya. Perbedaan ide 1 sama ide 2 itu analog dengan penjumlahan tadi. Di penjumlahan tadi ide 1 itu sudah disetting dari awal bahwa ordonya sudah sama. Ini ordonya sudah memenuhi syarat. Tadi penjumlahan sudah sama, otomatis sudah memenuhi syarat. Ini ide 1 itu ordonya sudah diatur sesuai dengan persyaratan, yaitu kolomnya metrik pertama disamakan dengan baris metrik kedua, sehingga efeknya ke programnya nanti berarti ordonya nanti baris metrik kedua ya, nanti kalau kolom metrik kedua kolom metrik pertama itu n, baris metrik kedua itu n juga. Ya nanti ini untuk mendapatkan C11 seperti saya jelaskan tadi tidak satu kali toh ya, tergantung sama banyaknya kolom metrik pertama kan ya. Jadi ini semakin panjang semakin kolomnya makin banyak, maka ini kan makin panjang. Jadi kalau ini misalnya 3 ya, maka di sini kan 3, berarti C11 adalah A11 dikali B11 ditambah A12 kali B21 ditambah A13 kali B31 baru didapatkan C1. Itu sebabnya satu kali proses tidak boleh dicetak ya, karena ternyata beberapa kali ya. Nah ini nanti kalau akan mendapatkan ini C12 itu artinya yang kolom metrik keduanya kan digeser ya, artinya tidak bisa hanya satu nested for ya. Kalau mengolah penjumlahan metrik itu boleh dalam satu nested for, rangkap 2 ya, for di dalam for. Kalau ini nggak bisa. Mengapa? Karena ketika mengolah C11 ya kan CIJ, kalau hanya CIJ saja nanti kan hanya didapatkan ini, padahal nanti plus ini itu artinya apa? Di sini baris dari A tidak boleh digeser ya untuk ini loh, tapi kolomnya nanti yang akan untuk mendapatkan C12 itu barisnya si A1A-nya tidak boleh digeser, sementara si kolomnya metrik B itu harus digeser gitu loh. Padahal kan ada kaitannya antara kolom metrik pertama dengan baris metrik kedua ya. Nah makanya jadi nanti for I setelah, kalau penjumlahan kan setelah for I kemudian kan for J, dah langsung CIJ sama dengan bla 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 kan, CIJ sama dengan AIJ plus BIJ. Kalau ini nggak bisa, jadi nanti for I terus kemudian kan for J. Nah di dalam for J nanti ditambahin satu for lagi, yaitu for K. Nanti untuk menggerakkan ini for K ini untuk ketika C11 kan nanti K-nya ya 1 kan didapatkan ini aja, terus nanti K-nya ditambah 1 untuk mengolah ini. Nah nanti kolomnya metrik pertama itu sama dengan barisnya metrik kedua kan, sehingga nanti perkaliannya itu AIJ ya kali ya perkalian untuk setiap kali pengolahan data. Nanti ini kotaknya ya kalau mau lebih jelas ya. Ini anunya dulu ya, konsep perkaliannya dulu ya, nanti baru setelah itu kita bangun flowchartnya ya. Ini perhatikan bahwa C11 nanti semua elemen ya di baris pertama metrik pertama dikalikan dengan nilai elemen kolom pertama seluruhnya ya metrik kedua. Nah itu baru didapatkan C11, jadi ini kali ini ditambah ini kali ini kan gitu. Nah
C12 didapatkan ya dari ini ya nanti ya C12 itu didapat dari kolom metrik pertama seluruhnya ini dikalikan dengan ini kolom metrik kedua. Nah, jadi digeser, bukan ini lagi yang dikali tapi yang ini. Nanti ini dikalikan dengan kolom ketiga untuk mendapatkan C13. Ya, jadi pengolahan ini ilustrasi metriknya adalah seperti ini digeser. Nah, ini mesti membutuhkan satu for lagi setelah for J. Nggak bisa kalau hanya for K, for I dan for J saja, nggak bisa. Nah ya, nah nanti kalau kolomnya kolomnya metrik pertama sudah habis dan barisnya metrik kedua juga sudah habis, ya baru nanti berubahlah nilai I-nya. Nah ya, ini kan sudah habis nih. Baru for I-nya jadi ini sudah habis ya nih. Baru for I berganti nambah 1 ya akan menyebabkan pengolahan ini. Ya. Terus nanti geser ke sini itu berulang dengan cara analog dengan tadi. Nah, ya ini turun ya. Terus ini kembali lagi ke kan tadi dari sini. Terus kan ke sini lagi ke kolom pertama untuk metrik kedua. Jadi pada metrik pertama itu barisnya diturunkan, metrik kedua kolomnya di setting lagi menjadi 1 ya, mengakibatkan ini turun ya, ini kembali lagi ke kolom pertama. Terus polanya adalah seperti itu ya. Ini hanya saya kasih contoh sampai 2 gerakan ya, tapi itu akan berulang tapi dengan baris yang berbeda. Oke, itu tadi ya. Kalau kita ini nilai-nilainya ya, ini secara matematisnya kan tadi hanya prosesnya ya, ini sampai ketemu datanya. Nah ini kalau dihubungkan dengan flowchartnya ya, di sini pertama kali tadi A ya, jadi A IK ya, for I ya, jadi for I ini ada aja saya langsung nah ini for, jadi nanti tuh for yang paling luar itu for I, setelah itu for J, di dalam for J itu ada for K ya. Nah setelah for K baru CIK kali ya, ini kan baris, ini kolomnya metrik pertama sama dengan barisnya metrik kedua. Nah makanya ini variabelnya sama. Nah kemudian ini J-nya nanti kan ngikutin nilai J ya, nanti kalau J-nya nambah ini geser ke sini, makanya for J itu di atasnya for K, artinya for K-nya itu muter dulu habis baru for J ya. Ini kali ini ditambah kali ini baru kan geser ke sini, ini J-nya nambah 1. Kalau perubahan nilai K itu akan menambah barisnya kolomnya metrik pertama ya, terus metrik kedua barisnya turun ya, atau nambah itu berarti kan turun. Kalau kolom nambah itu geser ke kanan, kalau barisnya nambah itu artinya turun. Jadi perubahan nilai K itu akan menyebabkan bergesernya kolom metrik pertama dan turunnya atau bergesernya itu artinya turun baris metrik kedua ya. Ini K sama dengan I sama dengan 1, K sama dengan 1 ya. Ini 1, ini 1, ini K-nya 1, belum ketahuan perubahannya kan gitu ya, efeknya gitu. Nah nanti kan disimpan tuh, nanti kan A11 dikali B11 ya, kemudian nanti disimpan nanti nilainya harus harus A11 dikali B11, makanya C11 awal ya itu harus 0
Ya nanti jadi setelah ini diproses itu dikalikan disimpan ke CIJ sama dengan CIJ ditambah A, tambah ini perkalian ini. Nah pada saat pertama kali ini harus CIJ itu harus 0. Itu sebabnya nanti ada instruksi CIJ sama dengan 0. Ya, sehingga nanti ini kan 0 ditambah hasil perkalian ini dikalikan dengan ini tadi. Nah, nanti I-nya tetap, J-nya tetap, K-nya ditambah 1. K itu adalah for yang paling dalam. Yang paling rendah itu di dalam. Ya, ketika K-nya nambah, berarti A12 dikali B21. J-nya kan nggak nambah, ya. Ya, jadi ini dikalikan sini jadinya. Ya, A12 dikali B21, terus nanti disimpan CIJ sama dengan CIJ itu CIJ lama berarti kan hasil perkalian ini dengan ini ditambah dengan ini kali ini gitu loh ya. Nah proses ini lagi ya, kemudian nanti I-nya tetap, J-nya tetap, K-nya karena K-nya sudah maksimal ya, K-nya kan sudah jadi 3 tuh. Kalau jadi 3 itu artinya ditolak kan for K, syaratnya tidak memenuhi syarat, keluar dari for K ketemu nanti sama for J, sehingga J yang semula 1 menjadi 2 ya, artinya ini geser ke sini. Nah nanti ketika J sama dengan 1 kan masuk lagi ke for K. Nah for K nanti karena sudah pernah keluar dari K-nya tadi kan 3, masuk lagi ke for K, K-nya jadi 1 lagi gitu loh. Sehingga nanti ya ini J-nya nomor 1, K-nya 1 lagi. Tadi sebenarnya sudah 2, bahkan sudah 3 ditolak ya. Nah sehingga nanti menjadi ya A11 kali yang ini A11, oh salah nih, A11 kali B12 karena B1 kali ini keliru. A11 kali ini kan J-nya nambah 1 berarti 2 ya, 21 karena K-nya kan jadi 1 lagi. Yang ini B12 kali A22 karena J-nya nambah ya, K-nya nambah ini ya, ini J-nya nambah menjadi B21. Sorry, yang ini enggak, ini belum ya. Kalau yang ini masih 1. Yang ini yang 2. Ini. Ya, ini yang 2 nih. K-nya 1 lagi. Nah, jadi A11 kan tetap ini ya. Dikalikan dengan J-nya 2. K-nya 1 lagi. Ya. Terus nanti K-nya tambah jadi 2 ya, menjadi A12 dikali B22 ya. Terus nanti nyimpen lagi ke C12 ya. Dan seterusnya itu akan diulang terus nanti ya, sehingga nanti prosesnya seperti ini, geser. Jadi ketika K-nya sudah maksimum, maka J-nya kan ketemu sama konektornya J, sehingga J-nya nambah 1, geser ke J sama dengan 3 itu geser ke sini. Terus begitu ini geser, maka K-nya kan masuk ke for K lagi, sehingga K sama dengan 1 lagi. Nah kemudian K1 ini nanti dikalikan dengan sini ya, terus K-nya kan nambah 1, ini geser ke sini, B-nya turun karena nanti K-nya kan sudah maksimal, nanti keluar dari for K ketemu sama konektornya J ya, J-nya menjadi 5. Kalau 5 ditolak keluar ke for I jadi 3. Nah batasnya kan 2, sehingga for I 63 tadi ditolak, keluarlah dari for I, sehingga
proses inputnya sudah selesai gitu loh ya, nanti kalau pergeseran itu ya. Nah sehingga ini nanti ini sama ini gabung ke sini kan, nanti dimasukkan ke nested for ya. Ini untuk I sama dengan 2 tadi ya, ilustrasinya tadi ya. Ulang analog dengan I sama dengan 1, tetapi garis yang dikalikan adalah yang kedua untuk metrik pertama. Nah jadi ini ya, ini tadi instruksinya, ini mengolah tiap ini tadi, ini kali ini ditambah ini kali ini ya, ini kali ini itu diproses oleh instruksi ini, nanti ini kali ini diproses oleh instruksi ini, terus nanti kan ditambahkan ya, A11 dikali B11 ya, K-nya nambah, nanti ini dikalikan ini ya, terus ditambahkan ke sebelumnya kan gitu, dan seterusnya. Jadi di sini for I, for J, terus ditambahi for K gitu ya. Nah ini tadi agar 0 tadi di awal ya, ketika I sama dengan 1, J sama dengan 1, maka C11 itu diberi 0 dulu, baru masuk ke sini A11. Jadi setiap masuk ke sini ya, setiap pergantian elemen variabel itu memberi nilai CIJ sama dengan 0 ya. Setiap ini kan diperoleh dari A11 ditambah C11 ditambah dikali B11 terus ditambah A12 dikali B21, udah selesai. Habis itu kan ngisi ini lah, ngisi ini nanti kan A11 kali B12 ya, ini ini kan ketika I sama dengan 2 ini, A21 dikali B12. Nah itu nanti kan disimpan di C12 ya dulu. Nah ini harus 0 ketika I-nya 2 tadi, makanya di sini ada CIJ sama dengan 0. Itu mengenalkan C21 pertama kali itu diberi 0 dulu agar tidak diisi acak. Kalau diisi acak nanti hasil perkalian ini benar, tapi dimasukkan ke CIJ jadi salah karena ditambah dengan nilai acak kan. Nah itu menghindari itu, kecuali ya ini boleh tidak ada ya, dengan catatan waktu deklarasi variabel CIJ, variabel C-nya dideklarasikan dengan ditambahi statik, nanti akan diisi 0 ya. Ilmu kemarin ini dimanfaatkan ya. Nah ini kan proses perkaliannya ya. Nah nanti ini ya, ini mengalihkannya tadi ya. Nah tentu saja kan kita harus menginputkan A dulu dan B dulu ya. Metrik A dan B tidak boleh sebenarnya proses entry datanya urutannya itu sama, A11 kemudian A12 diisi, A13 diisi, A14 diisi dan seterusnya. Nanti B11 setelah selesai diisi, B12 di entry, B13 jadi sama, urutan pengisiannya sebenarnya sama, tetapi ordonya yang berbeda. Ini ordonya M kali N, ini N kali P, sehingga tidak boleh digabung. Jadi alasannya berbeda ya, urutan pengisiannya sama dari A11, A12, A13, A14 dan seterusnya, A21, A22, A24 dan seterusnya. Nanti B11, B12, B13, B14 dan seterusnya. Setelah maksimum kolomnya kembali lagi ke kolom pertama, baris kedua, B1, B21, B22, B23 dan seterusnya ya. Tetapi ordonya sama, makanya tidak boleh digabung. Nah sekarang ini pengolahan ya udah kita bahas. Sekali nyetak, mencetak variabel array dimensi 2 harus di dalam nested for, makanya ini boleh for IJ, boleh for IK gitu boleh ya. Pokoknya yang penting cetak ini harus dalam satu nested for. Oke, apakah proses nyetak ini boleh digabung dengan proses pengolahan data, yaitu perkalian A dan B?
Sebenarnya jawabannya juga boleh, tetapi alasannya berbeda dan argumentasinya berbeda dengan penjumlahan. Ya, memang ketika mengolah C11 itu tidak langsung didapat C11 akhir gitu ya. Makanya tidak boleh langsung dicetak. Loh, kok boleh digabung, Bu? Bingung kan jadinya. Nah, gabungnya ketika C11 tadi sudah selesai. Ya, jadi kalau memang ukurannya 2x3, berarti sudah ada proses C11 itu A11, nggak boleh ya, 2x3, kalau ordonya 2x3, paling nggak 3x3 kan boleh ya. Jadi C11 itu kalau sudah selesai A11 kali B11 ditambah A12 kali B21 ditambah A13 dikali A31 kan sudah selesai, baru boleh digabung. Nah itu ya, jadi boleh digabung alasannya berbeda ya, meskipun C11 tadi tidak diproses satu kali ya, tetapi di sini boleh dicetak, tetapi dengan catatan C11 harus selesai dulu diolah, baru diolahnya tidak hanya satu kali proses gitu, berbeda dengan penjumlahan. Makanya gabungnya harus hati-hati. Jadi gabungnya kalau mau diefisienkan ya, gabungnya itu di sini. Kalau mau digabung ya ini. Untuk waktunya sudah terlewat 15 menit. Ya, ini tinggal proses ini aja. Nanti programnya dibuat sendiri ya. Ini penggabungan cetak C ke proses pengolahan C ya. Diperbolehkan dengan catatan tadi ya. Jadi argumentasinya harus benar. Nanti caranya ya, saya carikan tadi anak-anak tadi nggak kelamaan. Ini boleh digabung dengan catatan ya, harus selesai dulu. Itu efeknya adalah pada peletakan peletakan instruksi cetak. Nah, instruksi cetaknya kalau memang mau digabung bukan di bawahnya pengolahan ini, tetapi di akhir for yang paling luar ya, yang paling luar kan for I ya, berarti di sini nih, jangan salah letak ya. Kalau salah letak belum selesai sudah dicetak. Nah ditaruh sini, ini baru boleh kalau memang mau menggabung. Ini lebih efisien karena akan ngirit satu nested for. Jadi semula kan 4 nested for itu menjadi 3, tapi harus tahu alasannya ya, nggak boleh ngawur, karena beda alasan itu akan menyebabkan beda letak cetaknya ya. Jadi di sini cetaknya. Nah di sini tidak boleh di sini, apalagi digabung di sini. Jadi pengertian gabung di penjumlahan metrik dengan di perkalian metrik itu beda ya. Kalau tadi kan di sini ya, nggak boleh. Kalau di sini nanti itu tadi 1A kali C11 sama dengan A11 kali B11 dicetak, kemudian ditambah A12 kali B21 dicetak lagi. Nah jadi seperti itu. Kalau ditaruh di sini, kalau ditaruh sini nanti lain lagi, ditaruh di sini ya. Makanya yang paling benar adalah ditaruh di sini
Dan S11, sorry. Dicari di sini. Salah, bukan di sini. Di sini. Di akhir for J. Ini for D-nya ini. Oh, ya benar ya. Di akhir for J. Pergantian. Ini for J itu kan geser ya. Kalau for J ya, benar di sini sih. Ini kan akhir for J ya. Kalau sudah keluar dari for I, sudah selesai, itu artinya sudah selesai kan for K. Nah, baru dicetak AIJ itu dicetak. Nah, nanti ketemu konektor ini for J, J-nya bergeser kan dikalikan dengan mengolah C12. Oh, ya udah di sini ya. Jangan salah letak ya. Nah, nanti kalau mau membuat program perkalian metrik ini, kita harus cerdik lagi, jangan dari nol, Rek. Ambil save as si penjumlahan metrik yang versi 1 ya. Tinggal ganti ini ya, berarti menambah, tadi kan input M dan N, nanti nambah P. Terus ini sama ya, metrik kedua, metrik P, hanya tadi kan M kali N diganti dengan N plus ini P. Terus ini yang pengolahan datanya kan hanya IJ dengan ordo M kali N. Nah, ini diganti dengan M kali M dan P, yang ini terus ditambah ini, terus ditambah di dalam for C, setelah CIJ sama dengan 0, itu ditambah for K, baru instruksi ini. Ya, sudah selesai. Kalau mau ini tidak digabung, ya, berarti nanti ya cetak penjumlahan tadi nggak ngotak-ngatik lagi, gitu loh, ya. Oke, jadi praktikum hari ini, ya, meskipun tidak ada laporan, adalah Anda membuat penjumlahan metrik, ya, versi 1, IDO 1, versi 1 sampai 4, semuanya harus membuat. Kemudian perkalian metrik, ya, ini. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, salah satu boleh memimpin doa. Baik kawan-kawan, sebelum mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing agar ilmu yang disampaikan oleh